Oke, kemudian kita lanjut sekarang ke royalti atau lisensi. Nah, royalti atau lisensi ini adalah nilai yang dibayar oleh pembeli ya secara tidak langsung atau langsung, bisa saja kepada eksportir atau bisa saja kepada pihak lain selain eksportir. Kemudian nilai royalti atau lisensi ini merupakan persyaratan dari penjualan barang impor. Artinya kalau kita nggak bayar royalti atau kita nggak bayar lisensi, maka transaksi ini tidak akan bisa terjadi atau barang tidak akan dikirim. Gitu ya. Kemudian lisensi itu harus berkaitan dengan barang impornya, berkaitan dengan barang yang diimpor. Kemudian apabila belum dapat diperkirakan, mungkin misalnya pembayaran royaltinya nanti gitu ya, maka bisa saja menggunakan voluntary declaration atau deklarasi inisiatif. Ini voluntary declaration ini merupakan dokumen tambahan di luar PIB ya, yang harus Anda sampaikan ke Bea Cukai apabila Anda melakukan kegiatan prosit atau royalti yang belum dapat dipastikan jumlahnya berapa pada saat kegiatan impor ini. Ya, ini contohnya gini nih. Misalnya importer Indonesia, misalnya membeli sepatu dari Vietnam, misalnya sepatu dari Vietnam. Cuman karena importer di Indonesia ini ingin membeli sepatu Vietnam ini yang bermerek, gitu ya, taruh aja mereknya dari Amerika, merek terkenal dari Amerika misalnya ya. Maka eksportir di Vietnam akan memberikan kontrak ke Indonesia, sepatu akan dikirim apabila telah melakukan pembayaran terhadap lisensi penggunaan merek ke perusahaan yang di Amerika. Ya. Jadi beli barangnya dari Vietnam berupa sepatu, misalnya harga sepatunya misalnya 10 miliar lah, harga sepatunya misalnya 10 miliar. Tapi kita harus bayar penggunaan merek di sepatu itu ke perusahaan yang ada di Amerika. Misalnya perusahaannya merek N lah gitu ya. Anda tahu ya, merek N, misalnya harganya misalnya 2 miliar gitu misalnya, mereknya aja. Gitu. Jadi royaltinya 2 miliar, harga sepatunya 10 miliar. Nah, tagihannya kan pasti beda nih. Yang dari Vietnam hanya memberikan invoice berupa tagihan terhadap nilai barangnya yang diekspor. Nah, transaksi yang kita ke Amerika ini adalah transaksi pembelian hak untuk penggunaan merek di atas sepatu tadi yang kita impor. Gitu. Nah, invoice-nya dari mana? Dari Amerika langsung ke importer di Indonesia. Jadi ada tagihan 2 miliar dari Amerika, ada tagihan 10 miliar dari Vietnam. Nah, pada saat Anda menyampaikan pemberitahuan impor ke Bea Cukai, maka dua invoice ini harus disampaikan dua-duanya ke Bea Cukai. Invoice yang dari Vietnam, harga sepatunya yang 10 miliar, dan invoice yang dari Amerikanya yang 2 miliar tadi harus disampaikan. Jadi ada dua invoice, pertama invoice barang, kedua invoice royalti atau lisensi. Nah, bagaimana apabila royalti atau lisensinya tadi misalnya dilakukan pembayarannya nanti Pak, misalnya saya biasanya lakukan pembayarannya di akhir tahun karena kita ngirim setiap minggu atau ngirim setiap bulan sehingga kita belum bisa melakukan pembayaran royalti karena barang tetap dikirim walaupun royaltinya tidak atau belum dibayar. Maka Anda bisa menggunakan deklarasi inisiatif atau voluntary declaration apabila memang belum ada kegiatan pembayaran secara secara cash dilakukan pada saat barangnya diimpor. Nah, tapi apabila sudah dilakukan pembayaran, maka nilainya harus disampaikan ke dalam nilai transaksi atau nilai pabean. Gitu. Kemudian gini, ada juga beberapa importer yang pernah kasusnya seperti ini. Jadi ada sebuah perusahaan di Indonesia membeli mesin dari Jepang. Ya, mesinnya kita sebut aja mesin untuk pembuat gelas misalnya. Ya. Nah, waktu pembelian mesin ini harganya misalnya $100.000, ya, harganya $100.000. Nah, kemudian pada saat melakukan kegiatan impor, ada di kontraknya pengusaha Indonesia atau importir akan melakukan royalti atau melakukan pembayaran lisensi untuk produk atau barang-barang yang dihasilkan dari mesin tadi, gitu ya. Jadi dibelinya beli mesin, impornya impor mesin. Tapi pada saat nanti dipakai di Indonesia, mesin ini menghasilkan gelas. Nah, gelas ini ternyata ada royaltinya atau ada lisensinya. Royalti ini atau lisensi terhadap pembuatan gelas itu dibayar lagi ke si eksportir di luar negeri
Jepang tadi. Jadi kita beli mesin untuk bikin gelas, nanti gelasnya kena royalti. Mesinnya nggak kena royalti mesinnya. Pada kita beli mesin, mesinnya nggak kena royalti. Tapi pada saat mesin itu digunakan untuk membuat gelas, setiap gelas yang dibuat oleh mesin harus bayar royaltinya ke Jepang. Nah, royalti ini melekat terhadap hasil produk dari mesin yang diimpor. Jadi gelasnya tadi royaltinya kan terhadap gelas. Maka royalti ini tidak dimasukkan ke dalam transaksi. Karena nilai royaltinya itu tidak melekat ke barang impor, pertama. Kedua, nilai royaltinya ini juga tidak sebagai persyaratan penjualan barang impor. Artinya, walaupun kita belum bayar royaltinya, barang impor tetap bisa dikirim karena pembeliannya adalah pembelian dari mesin. Apabila mesin tadi yang diimpor terus kita tidak pakai, mesinnya disimpan saja di pabrik, nggak memproduksi gelas, maka otomatis kita tidak akan membayar royalti karena tidak ada produk dari mesinnya itu. Tapi kalau mesinnya dipakai untuk membuat gelas, nah setiap gelas yang terbuat dari mesin tersebut baru dikenakan royalti dan membayar ke eksportir di Jepang. Nah, royalti seperti ini tidak dimasukkan ke dalam nilai transaksi. Ini contoh. PT Musika membeli 20.000 keping CD penyanyi legendaris dari Ashanto.com di USA atau di Amerika dengan term sebagai berikut. Harga per keping CD-nya, harga per keping CD itu $5 ya. Ini dibayarnya ke ke si penjual barang ya, ke eksportir. Kemudian PT Musika juga wajib membayar royalti sebesar $1 per CD kepada Mr. Choi, kepada si royalty holder gitu ya. Misalnya ini sebagai penyanyinya lah atau pencipta lagunya. Jadi ada dua pembayaran nih. Pertama pembayaran terhadap produknya, terhadap CD-nya $5 per CD. Kemudian juga pembayaran terhadap royaltinya $1 per CD. Ini pihaknya berbeda nih. Yang satu Ashanto menjual CD-nya, yang satu lagi $1 ini kepada pencipta lagu Mr. Choi ini. Nah, tapi penagihan $1 ini royalti itu ditagihkan lewat Ashanto. Jadi kita bayarnya tetap $6 per CD. Maka pada saat kita menyampaikan ke bea cukai, maka harganya adalah harga $6 per CD dikali 20.000. Jadi nilai pabeannya adalah 120.000. Ini untuk royalti atau lisensi. Nah, contoh lagi nih. PT Kronching membeli master album dari penyanyi AC/DC dari Chan Chae-dut di Prancis, harganya 5.000. Ini masternya dibeli ya, $5.000. Kemudian PT Kronching ini diberi hak untuk memproduksi dalam negeri, ya, dalam bentuk CD sebanyak 2.000 keping dengan syarat harus membayar royalti sebesar $1 per CD ke penyanyinya, gitu. Terus gimana nih? Ya karena kita belinya master rekaman, PT Kronching ini belinya master rekaman, maka royalti tidak dimasukkan ke dalam transaksi. Karena royalti hanya dibayar apabila master ini direproduksi ulang menjadi beberapa CD. Nah, CD yang dibuat itu dan reproduksi CD kemudian dijual, maka hasil penjualan dari penjualan reproduksi ini yang disampaikan kepada si pemilik lagu atau pemilik atau pencipta lagunya. Nah, royalti $1 itu ya tidak sebagai syarat untuk impor, tapi sebagai syarat untuk penjualan hasil reproduksi. Jadi tidak dimasukkan ke dalam transaksi. Nah, nilai pabean disampaikan ke bea cukai tetap $5.000. Kemudian ketujuh ini proceed. Proceed. Apa itu proceed? Ini tetap harus dikeluarkan dalam transaksi. Proceed adalah bagian pendapatan ya yang diperoleh oleh pembeli atau importer di Indonesia atas penjualan kembali barang yang diimpor atau atas pemanfaatan atau pemakaian barang yang diimpor. Kemudian diserahkan langsung atau tidak langsung kepada penjual atau kepada eksportir. Contohnya misalnya ada importer di Indonesia misalnya beli mic lah, mikrofon dari misalnya Singapura gitu, merek terkenal dari Amerika. Nah, kemudian Singapura mensyaratkan apabila mic itu dijual di Indonesia, maka 1% dari omset penjualan mic itu harus disampaikan kembali atau diberikan kepada si eksportir di Singapura atau disampaikan kepada pemegang merek yang ada di Amerika. Itu namanya proceed. Ya, jadi
persentasi dari hasil penjualan. Tuh. Maka prosit ini harus dimasukkan ke dalam nilai transaksi. Ada beberapa perusahaan yang, Pak, saya ada prosit sih, harus bayar sebagian keuntungan saya ke penjual atau ke eksportir di negara asal. Tapi saya belum bisa menentukan nih prositnya berapa karena saya belum ada, kan saya baru impor, belum melakukan penjualan. Jadi omset penjualannya belum ada, jadi 1% dari penjualan kita belum ada yang dibayar, prositnya ke eksportir di luar negeri. Nah, apabila belum bisa diperkirakan atau bila belum bisa ditentukan berapa nilai prositnya yang akan disampaikan ke eksportir pada saat impor, maka importir dapat menyampaikan tadi sama tuh deklarasi inisiatif atau voluntary declaration. Voluntary declaration ini nanti dibuat untuk memperkirakan kira-kira prositnya berapa. Ini contoh dari royalti atau lisensi tadi udah ya. Oh, ini prosit ya, sorry. Ini prosit, contoh dari prosit. Contoh dari prosit. Importer Indonesia membeli 100 unit mesin X dari eksportir E di Singapura dengan kondisi harganya 1.000 per unit. Importir wajib menyerahkan prosit sebesar 1% dari omset penjualan di akhir bulan ke-6 setelah importasi. Ya, maka apabila nanti nilainya setelah dilakukan penjualan ternyata besarnya 10.000, maka harus ditambah tuh 10.000 dikali 1% dimasukkan ke dalam nilai transaksi. Gitu. Ya. Oke, ini prosit. Kemudian freight sekarang. Ini freight. Ini apabila Anda melakukan kegiatan impor atau transaksi tapi belum termasuk nilai freight. Nilai freight itu nilai apa sih, Pak? Nilai freight itu nilai barang, nilai freight itu nilai dari biaya transportasi yang dilakukan untuk pengiriman barang ekspor ke dalam daerah pabean. Gitu. Nah, apabila belum termasuk, itu harus ditambahkan ke dalam nilai transaksi. Contohnya misalnya importir membeli barang dalam keadaan misalnya ex-work atau CFA atau misalnya FAS misalnya. Jadi belum termasuk biaya pengiriman, maka biaya freight atau biaya pengangkutan barang dari daerah asal barang di luar negeri ke dalam daerah pabean itu harus dimasukkan ke dalam nilai transaksi. Apabila belum termasuk ya. Tapi kalau misalnya Anda beli barangnya sudah termasuk biaya freight, maka tidak perlu cari lagi biaya freight-nya. Ya. Nah, apabila Anda tidak bisa membuktikan berapa nilai freight-nya, berapa biaya freight-nya pada saat proses pengiriman barang, maka teman-teman pemeriksa dokumen atau PVD di Bea Cukai akan melakukan penetapan nilai freight sebesar 5% dari nilai FOB apabila barang-barang impornya dikirim dari negara-negara di ASEAN. Jadi digunakan misalnya harganya nilai barangnya FOB, Pak. Freight-nya berapa? Freight-nya saya belum tahu atau saya nggak tahu. Gitu tiba-tiba barang udah sampai gitu. Maka apabila Anda tidak bisa membuktikan nilai freight-nya berapa, maka Bea Cukai akan menetapkan nilai freight sebesar 5% dikali FOB. Ini lebih besar nih 5%. Karena biasanya freight itu mungkin sekitar 1% atau 1,5% gitu atau 2% dari nilai FOB. Bahkan beberapa shipping agency atau shipping company di Singapura bisa memberikan Anda freight-nya 0 apabila Anda misalnya harus kontrak sama dia 2 tahun atau kontrak 100 kontainer sama dia, mungkin beberapa kontainernya bisa dibebaskan dari nilai freight. Nah, apabila Anda tidak bisa membuktikan atau memastikan berapa nilai freight-nya, maka Bea Cukai akan menetapkan nilai freight 5% dari FOB untuk barang dari ASEAN. Kalau barangnya dikirim dari Asia tapi bukan negara-negara ASEAN, misalnya dari mana nih? Misalnya dari Jepang, dari Korea, itu kan Asia tapi non-ASEAN. Atau dari Australia, maka nilai freight-nya itu 10% dari nilai FOB. Untuk barang-barang selain dari Asia dan ASEAN tadi, nilai freight-nya 15% dari nilai FOB. Ini apabila pengangkutannya dikirim lewat laut. Apabila dikirim lewat udara, nanti Bea Cukai biasanya akan melihat dari tarif yang diumumkan oleh IATA. Kemudian biaya transportasi lainnya, ini biaya pemuatan di negara asal, pembongkaran di negara asal dari truk misalnya ke atas kapal, penyimpanan storage di negara asal, pergudangan negara asal, transit misalnya ada biaya lagi, atau handling charge ada biaya lagi di negara asal. Yang belum termasuk nilai freight atau belum termasuk nilai transaksi, maka harus ditambahkan ke dalam nilai transaksi. Kemudian biaya asuransi atau insurance. Apabila belum termasuk nilainya,
sebelum masuk insurance, misalnya saya belinya CNF atau belinya FAS, maka insurance belum masuk. Maka Anda harus menambahkan biaya asuransi ke dalam nilai transaksi. Gitu. Gimana kalau misalnya saya emang nggak benar-benar nggak ada asuransinya, saya emang nggak beli asuransi. Terus bagaimana pada penyampaian PIB? Nah, penyampaian PIB tadi, PIB disampaikan dengan nilai pabean dalam bentuk CIF. Artinya kalau Anda misalnya tidak termasuk nilai transaksi, maka Anda harus mencantumkan besaran nilai transaksinya sebesar 0,5% dikali cost and freight. Jadi harga barang FOB ditambah freight-nya baru dikali 0,5%. Itu nilai asuransinya. Kalau Anda nggak melakukan, ya nanti dilakukan oleh bea cukai. Jadi bea cukai akan melakukan penetapan bahwa nilai asuransinya harus ditetapkan 0,5%. Nah, bagaimana kalau saya asuransinya beli di Indonesia nih? Saya agak kurang mengerti ya istilah cover atau ditutup atau dibuka atau dibeli. Pokoknya asuransi yang dibeli di Indonesia atau ditutup di Indonesia, maka nilai asuransinya 0. Ya, jadi nilai asuransinya tidak ditambahkan sebagai nilai pabean yang diberitahukan di PIB. Gitu.